Bayangkan sebuah dunia di mana Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tapi menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan oleh seluruh dunia. Terdengar berlebihan? Mungkin. Tapi apa yang akan kamu dengar hari ini bisa membuatmu berpikir dua kali. Karena jika semua berjalan sesuai arah yang sekarang, tahun 2045 bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, bukan cuma dunia yang akan terkejut, tapi juga negara-negara ASEAN sendiri. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu tekan like dan subscribe karena kamu nggak mau ketinggalan fakta-fakta yang jarang dibahas seperti ini. Sekarang mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana, kenapa 2045? Tahun 2045 bukan angka sembarangan. Itu adalah 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Tapi ini bukan hanya soal simbolisme. Ini soal target besar yang sedang dikejar. Pemerintah, ekonom, dan banyak analis global percaya bahwa Indonesia bisa masuk ke jajaran 5 besar ekonomi dunia. Ya, kamu nggak salah dengar, top 5 dunia. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya dimulai dari satu hal yang sering diremehkan, jumlah penduduk. Indonesia diproyeksikan memiliki lebih dari 300 juta penduduk di masa depan, dengan mayoritas berada di usia produktif. Ini disebut sebagai bonus demografi. Artinya apa? Artinya Indonesia akan punya tenaga kerja besar, pasar konsumsi yang masif, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Bandingkan dengan beberapa negara maju yang justru menghadapi krisis penuaan penduduk, Indonesia justru berada di posisi yang berlawanan. Dan disinilah permainan mulai berubah. Sekarang bayangkan ini, jika ratusan juta orang produktif ini memiliki akses pendidikan yang lebih baik, teknologi, dan peluang kerja, apa yang akan terjadi? Ekonomi bisa meledak. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara, sumber daya alam. Dari nikel, batu bara, minyak sawit, hingga potensi energi terbarukan. Indonesia adalah salah satu negara terkaya dalam hal sumber daya. Dan dunia saat ini sedang berubah, permintaan terhadap energi dan bahan baku terus meningkat. Contohnya nikel. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia? Nikel adalah bahan penting untuk baterai kendaraan listrik. Jadi saat dunia beralih ke mobil listrik, Indonesia berada di posisi strategis. Ini bukan sekadar peluang kecil, ini bisa menjadi game changer. Sekarang mari kita lihat ASEAN. ASEAN adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga berkembang pesat. Tapi di antara semua itu, Indonesia adalah yang terbesar dari segi populasi, ekonomi, hingga potensi pasar. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan memimpin ASEAN di masa depan? Atau justru tertinggal? Beberapa analis percaya bahwa jika Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini, maka Indonesia bukan hanya memimpin ASEAN, tapi juga bisa mendominasi kawasan. Bayangkan Indonesia sebagai pusat ekonomi, teknologi, dan industri di Asia Tenggara. Perusahaan global berinvestasi di Indonesia. Lapangan kerja meningkat. Infrastruktur berkembang pesat. Dan ini bukan sekadar mimpi. Saat ini saja, Indonesia sudah mulai membangun ibu kota baru, Nusantara. Proyek ini bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga menciptakan simbol masa depan Indonesia. Kota pintar, berkelanjutan, dan dirancang untuk generasi berikutnya. Tapi tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, ketimpangan ekonomi, dan juga birokrasi yang kadang menghambat pertumbuhan. Jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan, maka peluang besar ini bisa hilang. Dan disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah Indonesia benar-benar siap untuk 2045? Atau ini hanya optimisme berlebihan? Jawabannya,
Tergantung pada apa yang dilakukan mulai sekarang. Karena masa depan tidak ditentukan oleh potensi saja, tapi oleh keputusan. Jika Indonesia bisa memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, dan menarik investasi global, maka skenario emas itu bisa menjadi kenyataan. Dan jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Bayangkan dampaknya, ASEAN akan berubah. Peta kekuatan global bisa bergeser, dan Indonesia akan berada di pusatnya. Tapi, jika gagal, Indonesia bisa kehilangan momentum, dan negara lain bisa mengambil alih posisi tersebut. Itulah kenapa tahun-tahun ke depan sangat krusial. Jadi sekarang pertanyaannya untuk kamu, apakah kamu percaya Indonesia bisa mencapai era keemasan di 2045? Atau menurutmu ini terlalu optimis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu, video ini adalah awal dari perjalanan kita menyaksikan perubahan besar Indonesia di masa depan. Dan mungkin dunia benar-benar belum siap untuk apa yang akan terjadi di 2045. Dan di titik ini, kita perlu melihat sesuatu yang sering diabaikan. Bukan hanya tentang seberapa cepat Indonesia bisa tumbuh, tapi siapa saja yang akan bereaksi terhadap pertumbuhan itu. Karena ketika satu negara mulai naik dengan sangat cepat, negara lain tidak akan tinggal diam. Di kawasan ASEAN sendiri, persaingan akan semakin terasa. Vietnam, misalnya, sudah menjadi pusat manufaktur global. Banyak perusahaan besar memindahkan pabrik mereka ke sana. Thailand kuat di industri otomotif dan pariwisata. Malaysia unggul dalam teknologi dan keuangan. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat Indonesia berbeda? Jawabannya adalah skala. Indonesia bukan hanya salah satu pemain, Indonesia adalah pasar raksasa. Dan ketika sebuah negara memiliki pasar domestik yang kuat, itu berarti mereka tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Ini adalah kekuatan besar. Bayangkan jika perusahaan-perusahaan global harus menyesuaikan strategi mereka hanya untuk masuk ke pasar Indonesia. Itu artinya Indonesia bukan hanya mengikuti permainan, tapi mulai mengatur permainan. Dan disinilah kekuatan sebenarnya mulai terlihat. Sekarang kita bicara tentang generasi muda. Tahun 2045 mungkin masih terasa jauh, tapi generasi yang akan memimpin saat itu sudah hidup hari ini. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang sedang membangun masa depan mereka. Jika generasi ini memiliki mindset global, kemampuan digital, dan kreativitas tinggi, maka Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tapi juga dalam inovasi. Startup, teknologi, dan ekonomi digital bisa menjadi pendorong utama. Bahkan sekarang, Indonesia sudah memiliki banyak startup unicorn. Dan ini baru permulaan. Bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan, berapa banyak perusahaan teknologi besar yang bisa lahir dari Indonesia. Dan bagaimana mereka akan bersaing di tingkat global? Ini bukan lagi pertanyaan, apakah mungkin, tapi seberapa besar dampaknya nanti. Namun, ada satu hal lagi yang bisa menentukan segalanya, kepemimpinan. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang berhasil melakukan lompatan besar biasanya memiliki kepemimpinan yang kuat dan visi jangka panjang. Bukan hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi berani mengambil keputusan besar untuk masa depan. Dan ini akan menjadi faktor penentu. Apakah Indonesia bisa tetap konsisten dalam visinya hingga 2045? Atau justru kehilangan arah di tengah jalan? Karena perjalanan menuju era keemasan bukanlah jalan lurus. Akan ada krisis, akan ada tekanan global, akan ada momen di mana semuanya, tapi justru disitulah negara besar diuji. Dan jika Indonesia bisa melewati semua itu, maka apa yang kita bicarakan hari ini tidak akan lagi terdengar unbelievable. Itu akan menjadi kenyataan. Dan mungkin di tahun 2045 nanti,
kita akan melihat Indonesia bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN, tapi sebagai kekuatan yang membentuk masa depan kawasan, bahkan dunia. Dan ketika hari itu datang, semua orang akan melihat kembali dan berkata, ternyata kita sudah diberi tanda